Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alisa Mustika Belantara. Saya berasal dari kelas 10-3 SMA Swasta Sultan Agung. Materi yang saya sampaikan ialah mata pelajaran informatika. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi yang sudah saya pelajari dan sudah diajarkan oleh guru saya tentang informatika. Di sini saya akan membahas tentang pengertian informatika. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu informatika? Jika kalian belum tahu, saya akan menjelaskan apa itu informatika. Informatika adalah ilmu tentang pengumpulan, pengklasifikasian, aktivitas simpan, keluaran, dan penyebaran pengetahuan yang telah direkod. Ada prinsip di dalam informatika, yaitu yang pertama logika, yang kedua algoritma, yang ketiga kreativitas, yang keempat manajemen data, dan yang kelima kerja sama tim. Tujuan dari informatika yaitu untuk mengingatkan kepada kita semua supaya tidak menerima informasi yang disampaikan orang lain, tetapi harus dipikirkan dahulu atau berpikir secara logika. Manfaatnya yaitu yang pertama, melatih logika dalam berpikir sesuatu. Yang kedua, tidak mudah mempercayai suatu informasi yang kita dapatkan dari orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri. Yang pertama, tidak mudah menerima informasi secara keseluruhan. Yang kedua, terlebih dahulu memastikan suatu informasi yang telah kita dapat. Contohnya yang pertama, gambar gunung bukanlah tegak lurus, karena di tepi gunung pasti ada tempat mendaki seperti jalan untuk didaki oleh pendaki yang mau ke gunung. Yang kedua, matahari tidak selalu berada di belakang gunung, karena bumi pasti mengalami perputaran bumi. Kesimpulan dari informatika yaitu, 1. Jangan sembarangan menyebarkan informasi kepada orang lain. Yang kedua, jangan mudah percaya pada suatu informasi yang diberi tahu oleh orang lain. Yang ketiga, tidak semua informasi yang disampaikan selalu benar dan akan terjadi. Yang keempat, menerima suatu informasi yang baik dan jelas. Selanjutnya, contoh dari teknologi informatika yaitu internet atau website dan email, komputer telepon, seperti telepon kabel, dan satelit. Ada 6 fungsi dalam informatika, yaitu yang pertama capture, yang kedua processing, yang ketiga generating, yang keempat storage, yang kelima festival, dan yang keenam transmission. Informatika sangat banyak memiliki manfaat. Contohnya yang pertama, manfaat di dunia telekomunikasi. Yang kedua, manfaat di dunia bisnis. Yang ketiga, manfaat di bidang pendidikan. Yang keempat, manfaat di bidang kesehatan. Dan yang kelima, manfaat di dunia perbankan. Ada prinsip dasar di dalam informatika, yaitu yang pertama logika, yang kedua algoritma, yang ketiga kreativitas, yang keempat manajemen data, dan yang kelima kerjasama tim. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang era Society 5.0. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu Society 5.0? Society 5.0 adalah sebuah konsep masyarakat yang diusulkan oleh Jepang dengan berpusat kepada manusia untuk mengembangkan solusi antar permasalahan sosial dan kemajuan ekonomi melalui integrasi antara dunia maya dan fisik. Selanjutnya, Industri Revolution dalam era Society. Yang pertama, masyarakat 1.0 memburu dan meramu. Yang kedua, masyarakat 2.0 bercocok tanam atau agraria. Yang ketiga, masyarakat 3.0 industri mesin. Yang keempat, masyarakat 4.0 teknologi informasi. Dan yang kelima, masyarakat 5.0 masyarakat super cerdas. Society 5.0 bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan untuk meningkatkan kekuatan teknologi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang berpikir komputasional. Apakah yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik komputer atau informatika. Berpikir komputasional memiliki 4 fondasi yang sudah dikenal di dalam informatika. Yang pertama, abstraksi. Yang kedua, algoritma. Yang ketiga, dekomposisi. Dan yang keempat, pengenalan pola. Selanjutnya, logika berpikir atau mindset. Pola pikir atau mindset adalah cara menilai dan memberi kesimpulan terhadap sesuatu berdasarkan sudut pandang tertentu. Contoh pola pikir yang saya miliki ialah, kenapa udang disebut juga hewan yang hanya memiliki 2 huruf? Jawabannya, ya karena hanya memiliki huruf U dan G.
Selanjutnya, konferensi bilangan. Dalam hubungannya dengan komputer, ada 4 jenis sistem bilangan yang dikenal, yaitu yang pertama desimal, basis 10, yang kedua biner, basis 2, yang ketiga oktal, basis 8, dan yang keempat heksadesimal, basis 16. Sekian dari yang saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan ataupun materi yang kurang dari yang saya sampaikan. Saya Alisa Mustika Wirantara mengucapkan terima kasih.